Sahabat Janara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ini memiliki panutan yang mana kita harus mengimaninya, mengikutinya, mencintainya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kelebihan yang mana beliau bisa tahu bagaimana besok ke depan umatku, bagaimana ada kejadian apa. Itu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu mukjizat tersebut. Pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu riwayat hadisnya, sayati ala ummati zamanun, besok bakal umatku ini mendatangi zaman, bakal ada zaman di akhir zaman daripada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa, mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ini sudah ditebak dari lebih 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Nah, apa itu yang pertama? Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka umatku di akhir zaman akan mencintai dunia seisinya dan melupakan akhirat. Kita sudah bisa lihat saat-saat ini bagaimana diri kita sendiri pribadi, introspeksi diri, bagaimana kita ingat akhirat atau ingat dunia lebih banyak mana dalam sehari-hari kita, dalam 24 jam kita. Lebih banyak mengingat Al-Quran atau lebih banyak membaca HP atau koran. Lebih banyak mana pahala kita atau dosa kita, lebih banyak mana maksiat kita atau taat kita. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, akhir zaman umatku akan mencintai dunia seisinya dan melupakan akhirat. Padahal dunia ini semua kita meyakini akan kita tinggalkan. Mau 60 tahun, mau 70 tahun, mau 100 tahun, pasti kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat, afiat, taat kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, mereka akan merasakan kematian. Berarti di dunia ini terbatas. Akan tetapi umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman melupakan sesuatu yang tiada batas, akhirat. Selama-lamanya khalidina fiha, mau di neraka selamanya atau mau di surga selamanya. Tentunya kalau orang yang waras, orang yang cerdas, ia akan memilih selama-lamanya ada di surga. Maka jadilah umat Rasulullah yang cerdas. Jangan kita tertipu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah, kehidupan di dunia ini tipuan semua, permainan semua gitu ya. Jangan kita tertipu oleh tipu daya dunia. Itu yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Mereka umatku di akhir zaman ini lebih mencintai kehidupan, dia akan daripada kematian. Dia melupakan kematian. Jadi seakan-akan dia hidup terus, pengennya hidup terus, tidak pengen mati, tidak kepengen mati, takut dengan kematian, lupa. Walaupun temannya sendiri meninggal dunia atau kerabatnya atau keluarganya atau mungkin anaknya, tapi tidak mau mengambil pelajaran daripada kejadian tersebut. Sehari, 2 hari ingat, 3 hari sudah mulai lupa, seminggu sudah mulai ketawa, 2 minggu sudah ghaflah, sudah lalai dengan kejadian-kejadian apa itu kematian dan lain-lain gitu. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur, melupakan kubur, masa depan. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk takwa, satu. Yang kedua, ayo kamu pikir ke depanmu ini apa. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah masa depanmu ini apa. Kuburan, engkau calon jadi mayit, engkau akan meninggalkan dunia seisinya. Hartamu, kendaraanmu, pakaianmu, jabatanmu, semua ditinggalkan. Kalau sudah masuk kubur, yang rumah yang sertifikat itu bertumpuk-tumpuk, yang besarnya tiada batas, masuk kubur sama 1x2 ukurannya. Kanan kiri tanah, atas bawah tanah, itu sama semua.
Kain yang dibangga-banggakan, mau itu kain ini, mau kain itu, ketika sudah masuk kubur sama. Kainnya sama, kain kafan, kain mori. Mau kendaraan, kendaraannya pun rodanya ganti roda manusia. Maka kita harus menjadi orang yang cerdas, selalu introspeksi diri, sehingga kita memikirkan apa temanku di kubur, siapa temanku di kubur. Kecuali amal kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, umroh kita, haji kita, dan lain-lain. Amalia bagaimana kita menyenangkan hati orang muslim, orang mukmin, bagaimana kita hormat kepada orang tua, tidak membentak orang tua, bagaimana kita nurut taat kepada guru, mengikuti Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ini yang akan kita bawa ke kubur. Maka cintailah amalan-amalan itu semua, karena hanya itu yang akan mencintaimu sehingga mau menemanimu di dalam kubur. Selanjutnya yang nomor 4, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka mencintai harta, berlomba-lomba mencari harta, bahkan dikatakan bangun tidur pun yang dipikir langsung bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya sukses, bagaimana. Ya, Islam bukan melarang hal-hal tersebut, cuman menganjurkan untuk supaya lebih memikirkan tentang akhirat, diniat yang baik-baik gitu ya. Wa yansaunal hisab, melupakan hisab. Jadi orang kalau mikir di dalam otaknya ada pikiran saya besok dihisab di akhirat, maka ketika dia mendapatkan atau mencari rezeki, dia lebih berhati-hati, dia lebih wira, dia lebih warok, dia lebih hati-hati gitu ya. Oh, ini jalur halal, oh ini nggak boleh jalur haram, ini halal barokah, ini yang saya ambil gitu. Maka jadilah orang yang cerdas ya, karena semua akan dipertanggungjawabkan ya. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalq wa yansaunal khaliq. Cinta kepada makhluk Allah tapi melupakan sang penciptanya, yaitu Allah. Sholat ditinggalkan, sudah diperingatkan azan, waktunya sholat nanti dulu, masih urusan duniawi dulu sama makhluk dulu, transaksi kah atau ini kah atau itu kah, dia tidak sholat. Nah, ini bahaya kelak di akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang seperti disabdakan Rasulullah SAW, karena ini membuat Nabi Muhammad terluka hatinya, membuat Nabi Muhammad susah, membuat Nabi Muhammad tidak cinta kepada kita. Maka tinggalkan itu semua. Jadilah orang-orang yang disayang Nabi, dibanggakan Nabi, dicintai Nabi, dirindukan Nabi. Hingga kelak begitu kita meninggal dunia, mulai ajal mendatangi kita, kita sudah disambut oleh Nabi Muhammad. Masuk kubur ditemani oleh Nabi Muhammad. Jalan di jembatan Sirat digandeng Nabi Muhammad. Sampai di masyar, sampai di hisab, di pertimbangan mizan, kita ditunggu Nabi Muhammad, disyafaati Nabi Muhammad, sampai ada di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Nabi Muhammad punya harapan tinggi, semua umatnya masuk ke surga. Tapi kita apa balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, mudah-mudahan dengan sedikit kajian ini membuahkan iman kita ditinggikan oleh Allah, dimantapkan oleh Allah, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sunnah-sunnah Rasulullah, atas ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah berkah, insyaallah manfaat, insyaallah maslahat li umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.